Selamat datang Akang Teteh semua. Mungkin beberapa dari kalian pasti pada bingung nih, ini video tentang apa? Pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu ini adalah video yang akan memberikan informasi penting yang sangat membantu di kehidupan nantinya. Dan ini adalah video tugas kami untuk memenuhi mata kuliah yang kami ambil, yaitu magang tematik dari program studi Ilmu Aktuaria Universitas Pajajaran. Dan perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah ini yang beranggotakan Sebita Kurnia Dewanti, Aurel Rizkia Trinanda, Emma Dipe Wicaksana, serta saya sendiri, Muhammad Hidayatullah Dayamapato dari Aktuaria 2020 Universitas Pajajaran. Dan tujuan kami pada presentasi kali ini untuk membantu dan menjelaskan tentang penetapan premi bersih untuk produk asuransi jiwa term life. Seperti yang kita ketahui pada akhir-akhir ini saja sudah banyak musibah yang terjadi seperti bencana alam, laka lantas, dan lainnya yang jelas-jelas mengancam kita semua. Dan tentunya sebagai manusia kita bisa mengambil langkah preventif untuk meminimalisir kerugian yang kita terima. Salah satu langkahnya kita menjadi nasabah dari salah satu perusahaan asuransi jiwa yang ada. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup. Atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya juga telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Serta terdapat beberapa jenis asuransi yang dikelompokkan berdasarkan masa pertanggungan yang diberikan. Yang pertama ada seumur hidup atau whole life, yang dimana benefit akan diberikan jika insured atau tertanggung meninggal dalam usia berapapun setelah memasuki masa pertanggungan. Yang kedua berjangka N tahun atau N year term life, yang mana benefit akan dibayarkan jika dan hanya jika insured atau tertanggung meninggal dunia di jangka waktu antara usia masuk dan tahun ke N setelah masuk. Yang ketiga ada pure endowment, yang mana benefit dibayarkan jika insurer mencapai usia tertentu atau masih hidup. Lalu yang keempat atau dwiguna atau endowment, yang mana gabungan dari konsep asuransi berjangka dan pure endowment. Serta yang terakhir ada ditunda M tahun, yang mana benefit diberikan jika insurer meninggal dunia setelah M tahun terlewati, dan setelah itu bisa mengikuti konsep jenis asuransi lain seperti whole life dan berjangka. Sebelum kita menjelajah lebih jauh mengenai asuransi ini, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu terhadap beberapa istilah yang sering muncul ketika kita sedang berbicara mengenai asuransi. Yang pertama ada premi. Premi sendiri ini merupakan sejumlah dana yang harus dikeluarkan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan manfaat berupa uang pertanggungan. Nah, ada benefit. Benefit ini sama dengan uang pertanggungan. Jadi benefit ini adalah manfaat yang akan diterima oleh peserta asuransi jika nantinya terjadi klaim terhadap polis asuransi. Polis asuransi ini apa sih? Polis asuransi ini merupakan kontrak perjanjian antara perusahaan dengan tertanggung atau si peserta asuransinya, seperti itu. Lalu ada klaim sendiri merupakan tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Dan klaim ini harus sesuai dalam polis asuransinya ya teman-teman. Lalu ada tabel mortalita. Tabel mortalita ini merupakan tabel yang menunjukkan peluang meninggalnya anggota populasi dalam setiap kelompok umur. Nah, tabel mortalita ini sangat mempengaruhi premi dan benefit karena tabel mortalita ini mengandung peluang kematian seseorang. Oleh karena itu, kita harus menggunakan nilai mortalitas dalam perhitungannya. Digunakan juga tingkat suku bunga yang berlaku sebagai akibat dari adanya time value of money. Untuk lebih jelasnya, akan ada sebuah studi kasus yang akan kami bahas. Selanjutnya kita akan langsung saja masuk kepada studi kasus. Sebuah perusahaan asuransi memiliki produk term life yang sudah dijual sejak 2011 namun berhenti dijual sejak awal 2017. Dan produk tersebut dijual kepada kelompok umur tertentu dalam sebuah populasi. Untuk pengembangan produk, manajemen perusahaan ingin kembali menjual produk tersebut dengan spesifikasi benefit yang diberikan sebesar 1 miliar rupiah untuk klaim meninggal. Lalu kontrak asuransinya hanya 3 tahun saja,
Dan premi yang dibayarkannya ini secara bulanan, hanya selama 2 tahun pertama. Dengan asumsi bahwa tingkat suku bunga efektif yang digunakan adalah 5% per annum, dan usia masuk asuransinya adalah 29 tahun. Lalu, asumsi yang digunakan adalah asumsi mortality non-integer hiperbolik, atau akrab disebut sebagai asumsi Balducci ya teman-teman. Asumsi Balducci ini digunakan untuk mencari titik interpolasi. Dengan menggunakan asumsi Balducci, dapat diketahui peluang kematian yang terjadi setiap bulan pada kontrak asuransi yang berlaku. Untuk mengerjakan studi kasus tersebut, digunakan rumus fee modifikasi bunga nominal. Dengan rumus fee modifikasinya adalah 1/1 plus IM per M. IM sendiri ini apa sih? IM sendiri ini merupakan tingkat suku bunga nominal gitu. Nominalnya sendiri adalah 12 bulan karena kita premi dibayar secara bulanan ya. Dengan rumus IM ini adalah M 1 plus I pangkat 1/M min 1. Tadi diketahui bahwa tingkat suku bunga efektif per tahun adalah 5%, maka fee per tahunnya adalah 0,952 sekian. Lalu karena premi itu dibayarkan bulanan, maka kita akan menggunakan fee bulanan juga, yaitu fee 12 dengan hasilnya sebesar 0,9959 sekian. Lalu tadi kan diketahui bahwa dibayar bulanan maka M-nya 12 atau 12 bulan, maka tingkat suku bunga nominal adalah 0,0488 sekian. Secara lengkap untuk mencari premi bersih bulanan dari produk asuransi jiwa term life adalah pertama kita harus mencari tabel mortalitas normalnya. Lalu kita akan menghitung tabel mortalitas berdasarkan asumsi mortalitas Balducci. Berikutnya, kita akan menghitung asuransinya, dilanjutkan dengan anuitasnya, dan terakhir kita dapat menghitung net preminya, sehingga didapatkan hasil akhir berupa premi bersih bulanannya. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai pembuatan tabel mortalitas normal. Dalam pembuatan tabel mortalitas normal diperlukan besaran-besaran aktuaria yang perlu dihitung terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat dibuat tabel. Besaran-besaran aktuaria itu merupakan LX, DX, QX, dan PX, yang dimana LX merupakan jumlah orang yang hidup pada usia X tahun, DX merupakan jumlah orang yang meninggal di usia X, QX merupakan peluang seseorang yang berusia X tahun meninggal sebelum mencapai X plus 1 tahun, dan PX merupakan peluang seseorang yang berusia X tahun akan hidup hingga X plus 1 tahun. Dan rumusnya dapat dilihat di bawah ini. Dari sejumlah data yang ada, akan dibuat tabel mortalitas normal dari usia masuk, yaitu X sama dengan 29 hingga X sama dengan 31, karena masa kontrak asuransi hanya 3 tahun saja. Setelah besaran-besaran aktuarianya dicari menggunakan rumus dari masing-masing besaran, maka didapatkan tabel mortalitas sebagai berikut. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada kasus ini perhitungan premi bersih akan menggunakan tabel mortalitas menggunakan asumsi mortalitas non-integer hyperbolik atau bisa disebut dengan asumsi Balducci. Untuk membuat tabel mortalitas dengan asumsi Balducci sama dengan tabel mortalitas biasa, hanya saja ada perbedaan pada rumus untuk perhitungan besaran-besaran aktuarianya. Untuk rumus-rumusnya dapat dilihat pada tabel berikut, di mana T pada rumus merupakan fractional age. Untuk makna dari masing-masing besaran aktuaria di asumsi Balducci tidak jauh berbeda dengan mortalitas biasa, hanya terdapat perbedaan di periodenya saja, di mana pada asumsi Balducci periodenya dinotasikan dalam periode bulanan. Setelah besaran-besaran aktuarianya dicari dengan menggunakan rumus yang terdapat di tabel sebelumnya, didapatkan hasil tabel mortalitas menggunakan asumsi Balducci sebagai berikut. Dengan asumsi anuitas yang digunakan adalah anuitas awal, sehingga untuk bulan Januari akan bernilai 0 karena belum ada yang terjadi sejak pembayaran anuitas. Selanjutnya akan dibahas mengenai perhitungan asuransi. Untuk menghitung asuransi harus diketahui terlebih dahulu jenis asuransi dari produknya. Pada kasus ini, asuransinya memakai produk N-year term life atau asuransi berjangka N tahun. Maka rumus untuk menghitung asuransi berjangka N tahun adalah sebagai berikut. Berikut adalah perhitungan mulai dari 29 tahun 1 bulan sampai 31 tahun 12 bulan, yang dimana nilai-nilai ini akan digunakan untuk mencari nilai asuransi berjangka.
menggunakan rumus yang sebelumnya perlihatkan. Nilai asuransi ini akan digunakan untuk mencari nilai dari ekspektasi dari Z dengan rumus sebagai berikut, sehingga didapatkan nilai dari ekspektasi Z adalah 6.400.000 sekian. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan anuitas. Dalam menghitung anuitas, harus diketahui terlebih dahulu lamanya pembayaran premi dari produk asuransinya. Pada kasus ini, pembayaran premi dilakukan selama 2 tahun pertama secara bulanan. Maka dari itu, digunakan anuitas berjangka N tahun dengan rumus sebagai berikut. Dengan nilai K merupakan hal yang sama dengan nilai K pada perhitungan asuransi, tetapi batas akhir K berada pada usia 30 tahun 12 bulan. Hal ini dikarenakan premi hanya dibayarkan pada 2 tahun pertama dari kontrak asuransi, sehingga didapatkan nilai anuitas sebesar 23,887 sekian. Berikut ini adalah perhitungan anuitas, di mana nilai anuitas yang digunakan merupakan nilai yang terdapat pada kolom paling kanan. Nilai-nilai inilah yang nantinya akan dijumlahkan mulai dari usia 29 tahun 1 bulan sampai dengan 30 tahun 12 bulan untuk mendapatkan nilai anuitas dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Selanjutnya, kami melakukan perhitungan premi bersih. Dalam menghitung premi bersih, asumsi mortality yang digunakan dan tingkat suku bunga merupakan hal dasar yang harus diperhitungkan. Premi bersih dapat kita hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan-perhitungan sebelumnya, kami sudah mendapatkan nilai untuk ekspektasi dari Z dan juga anuitas. Sehingga untuk premi bersih dapat dihitung menggunakan rumus yang kedua, yaitu 6.487.404 rupiah dibagi dengan 23,887 sekian. Sehingga didapatkan premi bersih sebesar 271.580 rupiah. Premi bersih tersebut harus dibayarkan oleh pemegang polis di setiap awal bulan selama 2 tahun. Jadi, berdasarkan perhitungan kami, besar net premi bulanan yang harus dibayarkan serta asuransi berusia 29 tahun dengan benefit 1 miliar untuk yang meninggal dan kontrak asuransi 3 tahun, serta premi dibayar secara bulanan selama 2 tahun pertama dengan menggunakan asumsi mortality Paducci adalah sebesar 271.582 rupiah. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili teman-teman saya pamit undur diri. Terima kasih.